selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor batubara. Yang pertama ada Adro, kedua ADMR, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, ketujuh Harum, kedelapan BSSR, kesembilan ABMM, ke-10 Bian, dan terakhir Toba. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup di harga 2.240, terkoreksi 0,44%. Kalau dia transaksi asing, net buy walaupun tipis. Kalau dia bokar samarinya, Indi didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga call Newcastle ya, masih di 210, belum kemana-mana nih, masih di area bawah. Jadi ya belum menarik ya, memang di area support waktu semenjak 31 Januari 2022. Ya, ini dia lagi di support setelah naik tinggi terus koreksi lagi. Dan kelihatannya seperti ini. Gambarannya juga ada double top di atas ataupun pola cup and handle. Kalau ditarik seperti ini, walaupun nggak rapi kelihatannya ya, mestinya itu bisa sampai 200 195 turunannya ya. Cuman kan lagi bertahan di atas 210. Jadi ya belum kemana-mana lah. Kalau untuk harga komoditas koalnya, menurut saya sentimennya susah kalau untuk naik lagi ke atas 300-an ya. Atau 30 ini agak susah. Kalaupun technical rebound paling 320 itu aja. Itu pun sangat tinggi kan, 40% harus naik dari harga sekarang. Sangat berat menurut saya kalau harga komoditas koalnya. Jadi ya masih di bawah-bawah lah. Dengan kondisi seperti ini harga di 210 harusnya juga masih cetak laba kan. Dulu harga 60, 80 aja cetak laba, apalagi harga sekarang 200. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau dilihat dari teknikalnya untuk Indi juga lagi konsolidasi. Nah, ini yang bahayanya ya. Kalau konsolidasi mepet seperti ini tiba-tiba ada buangan. Tapi seminggu ini Indi itu masih mempertahankan supportnya 2200. Kasih toleransinya trendline uptrendnya ini support di sekitaran 2130. Itu jangan tutup di bawah itu karena neckline ya, itu bisa jadi nanti terkonfirmasi lanjut downtrend kalau sampai jebol 2100-nya. Seperti itu untuk Indi. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga belum kemana-mana ya, masih konsol-konsol. Ya minggu depan siapa tahu dikasih naik dulu. Kalau mau bagus ya harus rebound. Tapi karena masih di dalam downtrend channelnya, kalaupun rebound 2600 itu aja ya, 2600 2550. Kecuali nanti itu bertahan di atas 2500. Nah itu ada sinyal bagus. Tapi kalau cuma nyentuh terus turun lagi, melemah dan turun dari 2500, ya indikasinya masih di dalam downtrend channelnya ini untuk Indi. Jadi seperti itu ya, belum menarik nih untuk Indi. Tapi yang kalau mau pengen beli ya itu tadi, pertimbangkan kalau mau stop loss itu turun dari 2100. Seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Adro yang ditutup di harga 2890, terkoreksi 0,34%. Kalau dia transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dia bakal sebenarnya Adro diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Adro ini bagus, dia membentuk swing low-nya di 2800 dan dipertahankan. Tinggal nunggu level psikologis 3000 ditembus, ada peluang uptrend ya. Jadi kalau Adro rebound juga ya kemungkinan Indi akan ngekor. Cuman kan pergerakan Indi ini kurang oke tuh loh. Konsolidasinya mepet. Takutnya ya tadi tiba-tiba dibuang. Nah, mending seperti Adro ini, dia terus membentuk higher low. Tetap perlu hati-hati ya, karena ini harga pertengahan, ini bisa tiba-tiba dibuang juga. Pokoknya kuncinya untuk Adro itu 2800. Kalau memang akan membentuk pola cup and handle, ya mestinya nggak turun, lemah. Kalau dia turun lagi di bawah 2800 itu jelek untuk Adro. Mungkin akan konsolidasi dulu, tapi ya itu konsolidasi agak berat kalau cepet naiknya. Jadi seperti itu untuk Adro. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, doji membentuk higher low, volume mulai meningkat selama 4 minggu ya. Ya kita lihatlah tembus nggak 3000. Menarik kalau dia bisa bertahan dan tembus 3000. Untuk Adro potensi up-nya itu bisa sampai 10% ya, ke 3200 3300 itu. Ya, kuncinya minggu depan tembus dulu. Kalau bisa Senin Selasa itu ya, penutupan bulan dia tembus 3000-nya. Kalau dilihat bulanannya doji
bagus nih kalau bisa tembus 3000 candle pembalikan arah ya untuk bulan Februari. Dan hijau kalau dia 3000 tuh hijau dikit aja, 1%-an hijaunya. Kalau 3010, kalau bisa 3100 sih bagus, tapi harus naik 6%-an 2 hari, itu agak berat menurut saya ya. Jadi seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada DMR yang ditutup di harga 1395 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bokal sebanyak ADMR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADMR lagi berjuang, doji lagi, volume meningkat 1400, sudah membentuk low baru 2 hari. Tapi tetap ya, kalau Adro nanti rebound juga nih ADMR. Biasanya ngekor walaupun nggak satu sektor batu bara ya, karena Adro mineral ADMR. Dengan kondisi seperti ini ya, kalau nekat ya, karena melihat ini sudah konsolidasi 2 hari, kalau nekat beli di 1400, 1395 nih ya, tutup di bawah 1370 tinggalin lagi. Daripada dibawa melorot ke bawah nutup gapnya ini di 1260 kan, mending out dulu aja. Jarang-jarang juga kan dia koreksi cukup dalam, paling koreksinya 2%, 3% ya udah dekat-dekat penutupan. Kalau masih minus 2%, 3% dari harga beli hari ini misalnya di 1395 atau 1400 jual aja, gagal. Kalau mau bagus ya Senin Selasa langsung hijau lagi untuk ADMR. Seperti itu untuk ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PTBA yang ditutup di harga 3660 menguat 2,8%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bokar sebenarnya PTBA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal PTBA terus naik, tembus juga 3550, 3600 ditembus. Ini saya belum ada info juga sentimen apa nih PTBA, malah beda dengan yang lain. Dia sendiri yang mulai uptrend dan mematahkan tren downtrend semenjak 22 September 2022. Jadi kondisi seperti ini bagus nih, double bottom dan break dan bertahan. Jadi kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga oke, volume biasa aja ya, nggak kurang kuat. Tapi yang penting dia sudah mematahkan tren downtrend-nya. Kalaupun dia koreksi minggu depan ke 3500 tuh masih nggak masalah. Yang penting jangan turun dari 3500 lagi untuk PTBA. Itu aja kuncinya. Ya, kalau turun kembali ke bawah EMA 20-nya ini, garis biru, kalau di tempat saya ini catnya ya out aja, karena EMA 60 juga ada di atas kan. Kalau dia balik ke arah jebol lagi 3500-nya ya gagal. Udah gitu aja untuk PTBA. Seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga Rp36.025, terkoreksi menguat 0,34%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bokal sebenarnya ITMG hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ITMG juga dia cukup bagus. Dia sudah mematahkan tren downtrendnya ya. Coba tarik nih. Oh belum ya, belum, sedikit lagi dipatahkan. Kelihatannya konsolidasinya bagus karena dia membentuk higher low, volume mulai meningkat di area atas. Yang penting sama tadi, kuncinya jangan turun dari 34.500. Itu aja. Harga ini harga pertengahan. Tapi kalau nekat-nekatan, kalau punya plan ataupun nggak mau pakai stop loss, mau dapat dividennya, mau nyicil-nyicil juga boleh. Kalau pakai stop loss ya di bawah sekalian 34.000 aja stop lossnya. Di 33.900 itu ya bisa ya. Untuk ITMG kondisinya bagus, minggu ini membentuk higher low. Kalau dilihat time frame weekly-nya juga oke, volume meningkat. Mestinya sih ada tarikan naik lagi ya untuk ITMG minggu depan. Semoga bisa tembus area menguji 37.500 sampai 38.000-nya itu untuk ITMG. Seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada UNTR yang ditutup di harga 24.950 menguat 1,01%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bokal semarnya UNTR sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR juga naik. Yang perkiraan saya akan membentuk pola head and shoulder. Kalau jebol 24.000 dipertahankan ya, 24.000 ya memang harus seperti itu, harus dijaga kalau memang mau arahnya ke atas lagi. Dan terlihat ya nih, support itu kalau memang mau masih dipertahankan biasanya mantul, offset sedikit mantul lagi. Kalau sampai dia
buy on break, gagal mempertahankan support, jebol melorot lagi kan. Nih, kalau dia bertahan naik, bertahan naik, ya itu dia mampatin bisa tuh cari profit 2%, 3%, beli support jual naik, beli support jual naik, seperti itu. Kalau dibilang yang enak sudah lihat historinya kelihatan, ya seperti itu memang. Ini contohnya, beli di support naik jual, kalau beli di support lagi cut loss, ya cut loss. Menurut saya juga ketutup, seperti itu aja. Yang penting disiplin dengan trading plan. Misalnya TP-nya minim 3%, stop loss-nya ya harus minim 3% juga. Seperti itu aja. Kalau Bapak Ibu berminat ya, nah, trading tuh banyak cara cari profit. Mau targetin 3%, turun 3% cut, ya bisa juga. Seperti itu. Ya beli-belinya dekat support atau beli buy on break, turun dari resisten, false break 3% turun out. Itu targetkan aja 1:1 tuh menurut saya cukup ideal lah. Jadi seperti itu ya untuk UNTR. Kalau dilihat trennya ada peluang mengarah ke 25.500 sampai 26.000, menguji EMA 60-nya ini. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, rejectionnya juga bagus. Mestinya minggu depan ada peluang ke atas lagi melanjutkan penguatan untuk UNTR. Seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DOIT yang ditutup di harga 302, menguat 4,13%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bekas kemarinnya DOIT diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal DOIT bagus. Ternyata masih kuat. Dia mempertahankan 280-nya. Dan berhasil break dari resisten konsolidasi semenjak 1 Februari. Jadi sebulan lalu dia itu gagal terus menembus 292-nya dan kemarin tembus. Dan apakah ini sinyal untuk pembalikan arah? Kalau ditarik tren dari atas, ini sudah dipatahkan ya. Ya udah nih sudah oke lah. Kalau main pendek itu yang penting jangan turun dari 290 harusnya untuk DOIT. Kalau dia koreksi sedikit aja ke area 294, 292 tuh menarik tuh. Kalau nekat beli di harga sekarang juga masih oke harusnya ya. Tinggal cut aja kalau dia tutup di bawah 290. Berarti 4% cut lossnya. Targetnya kemana? Kalau ini jalan itu 320 terdekatnya. Harusnya sampai bisa 320. Dia menguji area ini ya. Ini kan dulu false break dia, sempat membentuk candle bullish angle pink, naik sedikit dari 3 break 320 naik ke 330, 3% aja naiknya, habis itu gagal dan jebol melorot. Ya, seperti itu ya. Kondisi seperti ini menurut saya tetap ada peluang ke atas lagi. Ini tarik tren semenjak Januari aja udah dipatahkan. Udah bagus nih kan pola descending triangle-nya. Oke nih DOIT ada peluang ke atas, volume juga mulai meningkat di area bawah. Sepertinya ada akumulasi, potensi upside 320 itu bisa sampai untuk DOIT ya. Ini sepertinya sih serius naik, tapi nggak naik cepet langsung bisa ke 400 ya. Main-main pendek dulu aja, 320 tembus, habis itu naiknya 20 poin lagi ke 340, 350. Seperti itu, diikutin aja polanya. Seperti itu untuk DOIT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1590, terkoreksi 0,62%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bekas kemarinnya Harum diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum diakumulasi tapi belum kemana-mana dan terlalu dalam juga nih swing low-nya, tapi ya harus jadi swing low nih. Sayangnya minggu ini gagal juga menembus ya. Perkiraan saya minggu ini dia bisa naik karena kenapa? Karena hari Jumat minggu sebelumnya itu candlenya sudah doji, tapi sayangnya gagal lagi ya, malah masih konsolidasi berusaha menembus 1600 namun terus gagal. Agak rawan nih, padahal saya ada di dalam. Saya beli di 1600. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, koreksi volume kecil doji ya. Semoga aja ini terakhir dan minggu depan dah hijau lagi ya untuk Harum. Jadi seperti itu aja untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup harga 4030, menguat 1,51%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bekas mainnya BSSR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSSR bagus juga nih, mantul dari 3900 dan ya ada peluang naik juga nih. Targetnya untuk BSSR itu akan menguji kalau sampai ya EMA 60-nya ini di 4240. Potensi upside berarti sekitar bisa 5% lagi naiknya. Ya, tapi kembali lagi ini disclaimer on. Kalau Bapak Ibu yang nekat beli ya pokoknya
masih sama. Jangan sampai tutup di bawah 3.900 kalau mau bagus untuk BSSR. Seperti itu untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 2.700 menguat 0,74%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka sebanyak ABMM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal ABMM diakumulasi tapi sahamnya bergerak di range pendek aja naik turunnya ya. Ya masih di area support, semoga nggak jebol. Ini trend line uptrendnya minornya ini kemarin sudah di reject, mestinya ada tarikan nih minggu depan. Cuman ya itu kesukaannya dengan range pendek itu tiba-tiba ada buangan aja ya. Harusnya ini benar-benar swing low ya, udah di neckline nih 2600 tuh harus dijaga oleh BMM ya. Nekat-nekatan aja lah kalau Bapak Ibu berminat ya. Pokoknya tutup di bawah 2600 tuh tinggalin aja untuk ABMM. MACD-nya sudah bagus mengarah ke atas, mau bentuk golden cross, bar chart di atasnya juga meningkat. Tapi sayangnya belum ada momentumnya untuk naik ya. Untuk ABMM, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di harga 18.800 menguat 0,53%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya Bian ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Bian masih mempertahankan 18.000-nya dan dia terus membentuk higher low. Dengan kondisi seperti ini menurut saya juga tetap ada peluang untuk mencoba kembali resisten 20.000. Apakah akan naik lebih tinggi? Ya kita lihat aja bagaimana sentimennya, newsnya apa yang bisa mendorong. Tapi kalau biasa aja nggak ada sentimen apa-apa yang cukup kuat untuk Bian, kepentok tuh di 20.000 ya. Berat kalau dia naik lebih tinggi. Tapi ya itu kuncinya. Harus ada sentimen yang cukup kuat untuk mendorong naik ke 20.000 lebih untuk Bian. Tapi ini kalau benar swing low-nya 18.000 ya ada peluang dia naik. Biasanya muncul nanti berita kalau memang dia tembus 20.000-nya. Jadi seperti itu untuk Bian. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Toba yang ditutup di harga 555 menguat 1,83%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya Toba diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Toba lagi mempertahankan 540-550-nya dengan kondisi seperti ini. Masih ada indikasi bisa jadi double bottom yang perkiraan cup and handle, tapi gagal mempertahankan 580-nya Toba dan akhirnya melorot. Dan ya sama kan, masih lama dia naiknya, udah 2 minggu dia nggak naik-naik. Yaitu pokoknya level kritisnya apabila teman-teman melihat saham itu membentuk pola cup and handle atau apa tuh neckline-nya ini, support yang di tengahnya ini nggak boleh jebol. Kalau jebol ya susah dia naik lebih tinggi, berat lama lah, bisa naik tapi ya perlu waktu. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, doji volume meningkat. Ya semoga aja nih momentumnya dan Toba bisa masih konsolidasi, bisa naik sampai 600. Lumayan potensi upside masih ada 45 poin, sekitar ya 8 sampai 8,5% potensi upside-nya. Kalau berminat ya risknya kecil aja nih. Pokoknya tutup di bawah 540, 530 tinggalin 4,5% dengan target 8%. Nah, risk reward 1:2 kalau berminat. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.